Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna min Allah rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ashabal fadilah, pengurus mushola al-amanah Bapak Abdul Rahim serta stafnya, ashabal fadilah, pengurus majlis teras Bapak Yusrwani, ashabal fadilah, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, para jamaah sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini menjadikan wasilah segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Mu'tail Hasakan dari rahimahullah. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bergembira dengan melakukan ketaatan. Bergembira dengan melakukan ketaatan. Bahwa dijelaskan di sana, gembira melakukan ketaatan itu ada potensi tercela, ada potensi terpuji. Kapan itu tercela? Ketika kita merasa bahwa diri kita lah yang berbuat kebaikan. Kapan itu terpuji? Tatkala kita menyandarkan semua kebaikan yang muncul itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan hikmah ini, Allah Ta'ala menghendaki bagi para hamba-hambanya yang sedang menempuh jalan dan bagi mereka yang sudah sampai ke hadrat Allah agar mereka tidak melihat pada amal mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Imam Ibnu Athaillah Hasakan dari rahimahullah, qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Ibnu Athaillah mengatakan, qata'as sa'irina lahu, Allah Ta'ala telah memutus as-sa'irina lahu, bagi orang yang sedang menempuh jalan menuju ridha Allah, wal wasilina ilaihi, dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa yang Allah mau putus nih, apa? Gitu ya. Yang diputus sama Allah itu apa? An ru'yati a'malihim, dari senang melihat pada amal, perbuatan mereka. Jadi dibikin lupa sama Allah. Wa syuhudi ahwalihim, kalau orang yang sudah sampai itu tidak hanya melihat pada amal, tapi penyaksiannya terhadap keadaan batinnya diputus sama Allah. Bahasa gampangnya begini Pak, Allah kagak kepengen bagi orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah senang ngelihat dia beramal. Bisa dipahami nggak? Saya contoh.
Hujan dari sore, hujan dari sore ya, gede banget hujan. Hujan begini cuacanya dingin, enaknya tidur atau ngopi di depan TV makan kacang gitu ya, atau sama istri kita lah di kamar gitu ya. Tapi masih bela-belain datang. Nah, kalau Allah berkehendak kepada hamba itu, dia akan Allah lupakan hambanya dari datangnya dia ke majelis ini. Bisa dipahami gak? Tapi kalau kita masih senang melihat, nih gua nih hujan-hujan tetap datang, nih gua nih belum dikehendaki oleh Allah diputus penglihatan itu belum, masih suka ngerasa, masih suka ngelihat pada amal perbuatan yang dilakukan tuh masih senang dilihat. Mohon maaf, kita kalau ke kamar mandi buang hajat besar, ingat-ingat nggak? Nggak. Kasar banget ya contohnya ya, kasar banget, enak banget contohnya ya. Tapi kan itu memang sering kita lakukan itu. Kalau udah lama keluar, nanti kita lupa. Tapi kalau amal berbuat baik, kita selalu ingat. Nah, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, dilupakan itu sama Allah, diputus. Jangan suka ingat, gitu ya. Lalu kalau orang yang sudah sampai ke hadratnya Allah, wasil bahasanya, bukan lagi melihat amal, tapi penyaksian keadaan batinnya. Beda nggak Pak? Amal lahir sama amal batin beda nggak? Saya kasih contoh. Amal batin. Apa amal batin? Dia nggak ngomong, hatinya ngeletuk, hatinya langsung nyeletuk. Apa dia kata? Wah, ini hujan nih. Si anu pasti nggak datang. Hatinya jelek banget itu. Udah langsung ngejas, langsung menghukumi. Itu amalan batin. Mulutnya benar ngomong, tapi hatinya bermaksiat ya itu. Bermaksiat. Maka lebih sulit ngejaga maksiat hati daripada maksiat zahir. Kalau maksiat zahir mah ada CCTV kagak berani. Tapi kalau maksiat batin mah mana CCTV nggak kelihatan. Kan yang bermaksiat di sini. Datang mah datang, tapi sambil datang sambil makan kacang sambil halah. Masa begitu sih? Ngaji tapi yang bergurunya halah gitu, masa gitu sih? Gitu ya, itu maksiat tidak. Amma sa'irun fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah. Adapun orang yang masih menempuh jalan menuju Allah, dia itu masih belum bisa merealisasikan kejujurannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih belum bisa jujur dalam ibadah, masih belum bisa jujur dalam beramal. Iya. Wa ammal wasilun fali'annahu ghayyabahu bisyuhudi anha. Adapun orang-orang yang sudah sampai ke hadratnya Allah, Allah menggaibkan mereka. Artinya digaibkan itu tidak dibikin sibuk sama amal-amal perbuatan, baik amal zahir maupun amal batin atau keadaan batiniyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ajibah mengatakan di dalam syarahnya, amma sa'irun, adapun yang dimaksud dengan sa'irun, jadi ini Pak jamaah, orang yang mau dekat sampai kepada Allah cuma dua. Siapa? Yang pertama sa'irun. Siapa? Atau bahasa lainnya salikun. Itu kalimat lebih dari dua. Kalau orangnya satu, sa'ir. Kalau salik apa? Salik itu orang yang sedang berjalan, menempuh jalan menuju ridhonya Allah, namanya salik. Nah, kelakuannya nanti kalau dia ngelakuin 3 hari itikaf, wirid ini namanya suluk. Apa? Suluk. Ya. Jadi ada orang yang suluk seminggu 40 hari, 3 hari suluk dikasih sama gurunya tuh. Yang model-model kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mah enggak, kita mah
suluknya itu dengan cara zikir aja yang banyak. La ilaha illallah. Sama ngaji saja sudah. Gitu ya. Dah. Dua, yang pertama sair atau salik, orang yang sedang menempuh jalan. Yang kedua namanya wasil, orang yang sudah sampai. Siapa wasil? Ya para anbiya, para nabi, para rasul, para wali kekasih Allah, guru mursyid, mereka yang sudah sampai kepada Allah. Orang sudah sampai kalau dia kepada hadratnya Allah, ngajak kita pantas nggak? Pantas nggak dia ngajak kita? Orang dia sudah sampai kok, ngajak ya pantas. Kita yang belum sampai ngajak itu yang belum pantas. Kita mah bukan ngajak, bahasanya kita ikut sama siapa? Sama mereka yang sudah sampai ke hadratnya Allah. Namanya orang ikut kadang suka tolak. Coba Pak, ikut yuk, mana? Puncak, naik di mobil. Kadang-kadang ada nggak ngelawan atau kok lewat sini, nggak lewat sono? Kadang-kadang ada nggak yang gitu? Kita sebagai murid tuh kadang-kadang sama guru tuh ngelawan mulu. Iya, bener nggak? Namanya juga ada ngikut gitu ya. Kadang kalau belum pasrah banget, belum taslim banget, dia kadang masih suka ngejawab aja. Kalau lewat sini sih kan lewat sono lebih cepet. Apa lewat tol sih enaknya juga lewat jalur biasa kan mahal. Anda cuma ngikut doang kok pakai komentar coba. Yang bayarin tol siapa? Dia. Yang bayar bensin? Dia. Yang nyupirin? Dia. Anda tinggal ikut saja. Kadang masih suka komen. Sama kita bertorikoh, kita berguru, guru kita ngajakin begini. Kok guru kayak gini? Kok guru kayak gini? Ya Anda ngapain ngomong? Dia kan udah sampai dia mah. Bisa dipahami nggak pada jawab? Dah itu. Ya gampang ya. Kemudian amma sa'irun fali annahum yattahimuna anfusahum 'ala ad-dawam famahma sadara minhum ihsan wa la halahum yaqzah aw wijdan ra'awha fi ghayatil khalal wan nuqsan. Nih cirinya orang sa'ir, cirinya orang yang masih menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu masih suka menuduh diri mereka ala dawam. Senantiasa mereka harus menuduh diri mereka. Famah masudru minhum ihsan, artinya tatkala muncul darinya kebaikan atau muncul baginya kesadaran atau muncul baginya rasa spiritualnya, dia merasa, wah saya bisa habis zikir ini kayaknya tenang. Kayaknya wah kayaknya bisa mencium arwah qudasa, ruh yang wangi gitu. Ini rohnya dia wanginya enak, ruhnya dia wanginya kagak enak. Saya habis zikir kok bisa kayak gitu ya. Nah, ketika dia kayak gitu, kalau orang yang syair harus menuduh dirinya, apa yang dituduh? Ra'auha fi ghayatil khalal wan nuqsan. Dia harus senantiasa melihat amalan yang dia lakukan itu masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya. Harus kayak gitu bagi orang yang sedang menempuh jalan. Lalu apa kalau sudah seperti itu? Fastahyau atau fastahyu minallah. Dia malu kepada Allah, ayyatamidu 'alaiha, bersandar berpegangan dengan amalan yang dia lakukan. Au ya'taddu biha, atau dia merasa cukup dengan amalannya. Udah sholat saya. Saya mah yakin masuk surga ini udah ngaji lah ya. Saya mah yakin ini masuk. Saya mah yakin golongan orang soleh. Kenapa? Karena saya udah gabung ngaji sama orang-orang soleh. Enggak kayak gitu. Fadhabu an a'malihim wa ahwalihim. Mereka sirna, mereka menjadi gaib dari perbuatan mereka dan ahwal keadaan mereka. Artinya apa gaib? Artinya mereka tidak disibukkan dengan melihat perbuatan-perbuatan dan ahwal-ahwal mereka. Misal Bapak berzikir bisa nyium ini wangi, ini kagak wangi, jangan terpedaya dengan bisa nyiumnya, paham nggak? Paham nggak Pak? Ada orang yang berhenti sampai di situ doang soalnya.
Ketika zikir bisa dia wangi, ini dia wangi, ini dia jelek nih. Oh ini dia orang baik, oh ini dia orang nggak baik. Dia fokusnya pada itunya doang, belum sampai kepada Allah, tertipu dia. Amin nggak? Habis sholat kok enak rasanya, terus dia bangga, senang dengan sholatnya, ngerasa yakin udah pasti ini mah, yakin udah ini mah. Surga itu saya ini. Nah, nggak kayak gitu. Orang syair itu nggak kayak gitu. Justru dia memandang amalnya itu kurang, amalnya banyak cacat. Loh, Pak, maaf ya, maaf. Yang tahu sholatnya kita siapa? Yang tahu sholatnya kita siapa selain Allah? Kita kan? Dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat, banyakan mana coba? Khusunya sama enggaknya banyakan mana? Jujur, coba jawab. Banyakan mana? Banyakan ngelanturnya ya, ngelanturnya. Kemudian syarat rukutnya udah terpenuhi semua belum? Gitu ya. Dan nggak usah begitu nggak apa-apa. Ya, sholat kita, puasa kita, coba puasa. Puasanya orang awam mah kemasukan sesuatu nih batal. Puasanya orang-orang yang sudah sampai ke Allah mah nggak masuk sesuatu, tapi hatinya maksiat, itu udah batal puasanya. Bisa dipahami nggak Pak? Untungnya kita ini orang awam. Untungnya kita masih orang awam. Coba kalau orang-orang udah sampai ke Allah, malu dia. Puasa-puasa yang nggak makan, yang nggak minum, nggak ngerokok, tapi hatinya nganuin, masih ada kebencian. Tapi hatinya masih ada rasa curiga, masih ada nganuin orang lain, batal puasanya itu. Itu kalau kita ngaji lebih tinggi lagi tuh. Puasanya orang awam mau puasanya orang khusus. Di kitab Imam Ghazali ada. Dah. Fadhabu an a'malihim wa ahwalihim wa i'tamadu ala fadli rabbihim. Mereka sudah tidak disibukkan dengan amalan-amalan mereka, dengan ahwal-ahwal mereka, tapi mereka semuanya itu orang syair berpegang pada fadol karunia dari Allah. Kalau bahasa kitanya gini, bahasa gampangnya, ya Allah, malu saya menyuguhkan sholat saya kepada Engkau, sholat saya banyak ngelanturnya. Ya Allah, saya malu ngasih sedekah saya kepada Engkau, orang sedekah saya banyak riaknya. Artinya amalan yang kita lakukan sebaik apapun, dia akan merasa bahwa masih banyak cacat dan masih banyak Itu orang yang syair, itu orang yang berjalan menuju Allah. Beda dengan orang awam. Apa orang awam? Alhamdulillah saya habis sedekah kemarin sono, mudah-mudahan manfaat ya sedekah saya. Udah ngerasa banget itu sedekahnya pasti diterima, padahal banyak banget, berapa banyak orang yang dikasih sama Allah bisa ngelakuin ketaatan dan cuman sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ketaatannya cuma sedikit dan diterima. Kenapa? Karena masih terkontaminasi selain Allah. Dah. Fasidku, adapun lafaz sidku huwa lubul ikhlas, inti dari ikhlas. Kemarin kita ngaji di dalam hati kita nih ada yang lebih dalam, namanya lub. Apa? Lub. Intinya lagi. Lubul ikhlas, intinya ikhlas, wasirruh, dan rahasia ikhlas. Contoh, Bapak sholat di musola pakai koko nggak? Pakai kain nggak? Pakai. Kalau di rumah? Kaos. Misalnya, ini mah misalnya, kalau di rumah berani nggak pakai sholat? Pakai kaos doang gitu, sama kaos oblong doang, sama kain, berani nggak? Kalau berani berarti masih memandang Allahnya cuma ada di sholat. Gitu aja. Kalau orang awam mah sholat, kalau secara fikih mah sholat pakai, yang penting nutup aurat aja. Tapi kalau orang tasawuf mah ada kondangan aja, wangi, cakep, bersih, pakaian dipilih yang paling bagus, masa ngadep Tuhan? Paham ya maksudnya? Tapi jangan ditolong sampai sini. Justru orang semakin bertasawuf, syariatnya semakin kuat. Iya, jangan salah paham. Ada mertua, nggak ada mertua, beda nggak sholatnya?
Nggak ada mertua biasanya bacanya kul yu apa kul huwallahu ahad sama kul ya ayyuhal mertuanya main dari maghrib sampai isya. Hujan lagi gede, nggak sholat musola, sholatnya di tuh. Apa yang dia baca? Yasin, lagu-lagu Yasin 83 ayat. Maka agak apal, muter. Nah, itu namanya syirik. Itu namanya syirik apa? Syirik khafi, syirik yang samar. Keluar Islam gak dia? Enggak, tapi samar syiriknya. Beda sama menyembah patung, menyembah berhala, itu udah syirik akbar, keluar dari Islam. Jangan dikira kita ini enggak syirik, jangan dikira. Percaya banget sama batu. Berangkat kerja udah nyampe Cilandak, batunya ketinggalan, pulang. Emang apa sih pulang? Lah kalau kagak ada dia ini, saya kemarin mau kecelakaan, untung saya pakai dia kagak jadi. Itu syirik itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Sama ibadah juga bisa terkontaminasi syirik. Kalau ada mertuanya baca Yasin sama Al-Kahfi, giliran mertuanya kagak ada, bacanya kul. Ya, itu syirik juga dah. Intinya apa para jamaah sekalian, rahmati Allah? Kalau orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, satu, dia mesti menuduh dirinya. Kebaikan apapun yang muncul dari dirinya masih banyak cacatnya. Sehingga dia malu sama Allah atas apa yang dia lakukan ini. Kenapa malu? Ya karena masih banyak kekurangannya. Kemudian dia tidak berani berpegang pada amalnya, bersandar pada amal. Ini aku udah sholat, ini aku udah sedekah, ini aku udah korban, ini aku udah haji, ini aku udah umroh. Dia nggak berani. Tapi apa yang dia pegang? Dia hanya berpegang pada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Su'ila ba'dul arifin, ditanyalah sebagian orang arif, orang yang ma'rifat pada Allah. Apa katanya? Ma'alamatu qabulil amal. Apa sih tandanya amal kita diterima sama Allah? Ma'alamatu qabulil amal. Apa tandanya amal kita diterima sama Allah? Kata beliau, nisyanuka iyyah. Kamu lupa sama apa yang kamu lakuin. Tandanya amal kita diterima Allah. Ini sebagian ulama ma'rifat ngomong, kamu lupa sama kebaikan yang kamu udah lakukan. Kita kalau habis ngelakuin kebaikan, kita sebut kita ingat sampai puluhan tahun kita ingat. Berarti kalau mau bicara lawannya dari kalimat ini apa tandanya? Amal kita kagak diterima sama Allah. Jadi pahami nggak? Tandanya amal itu diterima sama Allah itu kalau kita lupa habis ngelakuin kebaikan. Wan qita'u nazarika anhu bil kulliyah. Terputus, kamu udah gak mau ngelihat lagi secara total kebaikan kamu tuh. Masya Allah. Lihat diri kita Pak, lihat diri kita. Habis ngelakuin kebaikan, kita inget-inget apa kita lupain. Udah itu aja. Sekecil apapun kita nolong orang, lupain. Apalagi yang gede. Oh kalau kecil sih, saya ingat-ingat. Kalau yang gede sih, saya lupain. Gak bisa begitu juga. Kadang-kadang kebalik. Yang gede kita ingat, yang kecil kita lupa. Saya pahami? Ya, tandanya amal diterima sama Allah apa? Kita lupa kalau habis ngelakuin kebaikan. Jadi jangan jangan disebut Kenapa nggak boleh ingat-ingat? Kenapa nggak boleh sebut-sebut? Karena kebaikan kita minallah, sumbernya dari Allah. Saya pahami sampai sini? Sudah. Ada dalilnya nggak? Ada. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 10. Apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uhu. Kepada Allah lah diterimanya ucapan yang baik dan Allah lah yang mengangkat amal Emang yang nerima amal kita apa? Tugas kita mah ngelakuin amal, ngelakuin berbuat baik. Kalau mau disadarin kebaikan yang kita lakukan itu juga dari. Lalu yang mau kita sombongin apa saudara? Ya. Yang mau disombongin apa? Ya. Yang ngangkat amal Allah, yang nerima amal juga Allah. Nah.
Kemudian yang kedua, wasilun. Siapa wasilun? Fali annahum fanuna an anfusihim. Mereka itu sudah sirna dari diri mereka. Udah kagak ngelihat lagi aku yang berbuat. Tapi yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan kepada dia sehingga dia bisa ngaji. Jadi Bapak datang ke sini, kalau orang wasil itu Bapak bisa sampai ke sini, bukan lagi aku yang menggerakkan kakiku ke sini, tapi Allah lah yang menggerakkan aku datang ke sini. Itu ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada Allah. Satu, ghaibuna fi syuhudi ma'budihim. Dia udah gak mau ngelihat lagi, yang dia lihat cuman yang disembah ma'bud, yaitu Allah Subhanahu. Yang dia saksikan ma'budihim, bisyuhudi ma'budihim, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia lihat bersama Allah sudah. Bukan Allah ada banyak, bukan bentuknya, tapi akhlaknya Allah, sifatnya Allah ada bersama dia. Orang-orang yang sudah wasil, sudah sampai kepada Allah. Kemudian faharakatihim wa sakanatihim kulliha billah. Bergeraknya dia, diamnya dia, semuanya total karena Allah. Billah, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu. Kita sering dengar kalimat billah wa minallah wa ilallah. Ya, sering dengar gak? Billah, bersama Allah, dengan kekuatan dari Allah. Minallah, semua sumber kebaikan yang muncul yang pernah kita lakukan, ketahuilah minallah, sumbernya dari Allah. Kalau udah ngelakuin kebaikan, mau kemana tujuan kita? Ilallah, tujuan kita semuanya hanya kepada Allah, bukan lagi ke surga tujuan kita. Karena kalau tujuannya udah ke Allah, insya Allah udah pasti masuk. Tapi kalau tujuannya cuma surga doang, ada potensi dia nggak bisa ngelihat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, para jamaah sekalian dirahmati Allah, itu dua. Dia sudah sirna dari dirinya sendiri, udah nggak ngelihat dirinya. Kemudian dia sirna dari menyaksikan selain yang disembah, hanya menyaksikan Allah. Dua. Yang ketiga, geraknya dan diamnya dia semuanya dari kekuatan Allah, sumbernya dari Allah, tujuannya hanya kepada Allah. Ilmuhalun an tashhadahu wa tashhada ma'u siwa. Kan gak masuk akal ketika dia menyaksikan Allah, tapi di sisi lain dia juga menyaksikan selain. Maka Allah gak mau, Allah putus bagi kekasih-kekasihnya itu bisa menyaksikan selain Allah. Yang dia saksikan kekasih Allah hanyalah Allah. Hanya Allah saja, gak boleh ada yang lain. Pak, maaf, istri kita cemburu gak? Pak, istri kita cemburu gak? Gusti Allah lebih cemburu loh dari istri kita. Kita ngeduain Gusti Allah, cemburu banget, marah banget Gusti Allah, cemburu banget. Maka dikatakan Gusti Allah itu salah satunya adalah sangat pencemburu. Sehingga wali-walinya Allah diputus itu, nggak boleh menyaksikan selain Allah. Hanya syuhudnya kepada Allah. Kita belum bisa, kita. Orang kita dites saja, kata Kiai Irfan, sholat maghrib apa duit 10 juta. Ambil 10 juta, maghribnya lewat. Ambil maghribnya 10 jutanya, pilih coba. Haji Sarwani jawab dua-dua aja. Kata Kiai nggak boleh. Boro-boro kita hanya menyaksikan Allah. Ya, masih ingat kan? Kenapa? Karena yang hidup cuman basor. Yang hidup cuman ini, sehingga yang dipilih 10 maghribnya lewat. Bisa dikodok. Sebelum ngodok udah mati ninggalin sholat. Kira-kira tempat yang pantas mana? Dipahami ya? Tapi kalau basirohnya hidup, Masya Allah, kalau basirohnya hidup, dia ambil maghribnya 10 jutanya bisa dicari lagi kapan. Saya dah. Ya Allah, fa in zaharat alaihim ta'ah aw sadara minhum ihsan syahidu fi dzalikal wahidil mannan. Kalau dia ngelakuin kebaikan atau muncul padanya satu kebaikan, ketaatan, maka dia menyaksikan ketaatan itu, kebaikan itu bersumber dari Zat yang Maha Esa,
Al-Mannan, yang memberikan karunia-karunia, yaitu Allah Subhanahu. Nah, ini pada hikayat, ini rada-rada kudu dicerna, kalau nggak dicerna salah paham. Hikayat anil Wasiti rahimahullah, dari Wasit rahimahullah. Apa dia bilang? Tatkala Imam Naisabur masuk, Sa'ala ashab Abi Utsman, masuk ke murid-muridnya Abi Utsman. Dia nanya kepada murid-muridnya Abi Utsman, bimaza kana ya'murukum syekhukum? Guru lu ngajarin apa? Bahasa kita yang tawinya. Ke muridnya Abi Utsman nih, Imam Naisabur bilang, guru kamu ngajarin apa ke kamu? Qalu kana ya'muruna bil tizami ta'ah wa ru'yati tafsir. Ya'muruna bil tizami ta'ah wa ru'yati tafsir fiha. Guru saya ngajarin supaya saya ngelakuin taat, dan dengan ketaatan yang sudah saya lakukan harus diikutin dengan penuh kekurangan. Artinya apa? Memandang yang kelakuan ketaatan yang dilakukan masih banyak kurang, diginiin sama Imam Naisabur. Apa dia bilang? Amurukum bil majusi ya mahdoh. Guru lu masih ngajarin sama aja kayak orang majusi. Ini perlu dicerna nih. Hala amurukum bil ghaibah an habis syuhudi majriha wa manshiha. Nggak usah kayak gitu caranya. Lu mikir aja. Kalau lu bisa ngelakuin taat, siapa yang ngelakuin taat itu hakikatnya adalah Allah. Majriha, berjalannya itu ketaatan kebaikan Allah, gitu aja udah. Maksudnya apa dari kalimat ini? Naisabur nggak salah, terus Abi Utsman juga nggak salah. Abi Utsman ngajarin kayak gitu, kenapa? Karena muridnya masih kelasnya sair, atau orang yang menempuh kayak kita nih. Mudah-mudahan sih kita namanya salik, salik, sedang menempuh jalan hadirat Apa kita disuruh sama guru kita ngelakuin taat. Habis ngelakuin taat, angan-angan ingat-ingat bahwa ketaatan kita banyak kurang, sehingga kita nggak perlu lagi membanggakan ketaatan kita, sandarkan kepada Allah. Nah, kalau si Naisabur ini, Imam Naisabur ngajarinnya ini tingkatannya sudah wasil, orang yang sudah sampai kepada jadi dia nggak melihat lagi amal, yang dia lihat siapa pelaku di balik amal. Bisa dipahami sampai sini? Ya, udah 11:30. Al-jamaah yang dirahmati Allah, simpulan kajian kita ini penutup dari bab ke-6. Ya, penutup dari bab ke-6 tentang bab cahaya, bab hati kemarin. Besok wahada akhirul bab sadis. Ini bab akhir bab ke-6, intaharul kitab. Udah habis nih seperempat kitab dari yang pertama. Wahasilu, kemudian ilajul qulub, besok tentang penyakit hati, wa alamati mautiha. Tentang alamat-alamat matinya hati, penyakitnya, sehatnya, istimdadnya, cahayanya udah kemarin udah kita bahas. Nah, di bab ke-7 besok kita belajar tentang aqsan zul illa ala bazri toma'u. Ini rada orang-orang yang serakah, tomak. Terus hinanya kita ngelakuin punya sifat tamak. Di pertemuan yang akan datang. Dia tentang cahaya, tentang hati, penyakit hati, sehatnya hati udah kita belajar kemarin. Ya, dari bab 1 sampai bab 6. Kemudian kesimpulan dari yang terakhir kita bahas ini, bahasa gampangnya mah, bahasa orang kitanya, Allah kagak kepengen dua golongan ini, sair dan wasil, melihat pada amalnya. Allah pengen mereka lupa. Artinya kagak dibangga-banggain. Kenapa sih Allah kayak gitu? Supaya nggak berpotensi punya penyakit ujub sama sombong. Nah, kan ada hadis, orang yang kalau di dalam hatinya ada sombong sekecil biji sawi nggak masuk surga. Ayatnya, illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka yang punya hati yang selamat yang bisa berjumpa dengan Allah. Maka Allah jaga itu kekasih-kekasihnya dan orang yang sedang menempuh jalan menuju cinta kepada Allah. Dijaga, jangan ngeli. Sekarang kita angan-angan diri kita, masih seneng ngeliat apa enggak?
pelajaran itu. Kalau emang kemarin-kemarin masih senang, udah ngaji nih. Oh ternyata syair itu kagak boleh ngeliat-ngeliat mulu, udah dilupain. Ya. Yang kedua, kalau dapat kenikmatan secara spiritual, Bapak habis sholat kayaknya tenang, Bapak habis zikir kayaknya begini, dapat ini, dapat itu. Ingat-ingat, jangan suka ngelihat itunya, tapi lihat di balik itu ada siapa. Selanjutnya, jangan lagi pernah ngelihat kita sebagai pelaku amal, tapi lihatlah kita sebagai yang digerakkan oleh Allah untuk ngelakuin amal. Ya. Kemarin-kemarin bolehlah kita masih mikir nih, saya nih yang masang karpet, nih saya nih yang masang meja, yang nyapu, yang ngepel, yang ngangkat ini nih. Kalau bukan saya nih berat banget ini. Kalau bukan saya yang ngangkat, siapa itu? Boleh kemarin Kak, sekarang mikirnya udah jangan kayak gitu lagi. Gitu ya. Agak gelar lagi besok. Bebas. Gelar karpet lagi. Nah, ingat-ingat selanjutnya pelajarannya buat kita. Nih, tandanya amalan kita diterima sama Allah itu kita lupa terhadap apa yang kita lakuin. Secara total. Lupa itu maksudnya apa sih? Lupa itu bukan berarti kita melupakan ya. Bukan. Artinya kagak usah lagi ada kebanggaan lu bisa bantu orang. Orang lu bantu dia juga karena Allah membantu Anda untuk bantu di. Pahami gak? Maka ngaji ini kudu pakai ini yang dalam, yang bersih nih ngajinya. Kudu pakai hati. Kalau cuma pakai akal doang, enak aja. Saya yang kerja, saya yang capek dari pagi sampai malam, enak aja dia tinggal minta sumbangan buat acara lah. Padahal kerjanya kita, duit kita semuanya dari Allah. Gampang nggak Allah nyelakain kita? Gampang nggak? Maaf, Bapak punya suara bagus, menyombongkan dengan suara Bapak. Gampang nggak buat Allah ngilangin itu semua? Gampang, dibikin jatuh kepleset kamar mandi, kemudian stroke, suaranya kepake nggak? Yang dibangga-banggain itu. Sekarang jadi pejabat, sekarang ngerasa hebat, apa aja punya, temennya semua direndahin. Gampang banget buat Allah ngebalik keadaan, gampang banget. Dibikin dia satu perjalanan celaka, hancur semua kendaraannya, plus badan-badannya hancur, nggak pakai des kursi roda, nggak bisa makan enak, nggak bisa apa-apain, temennya semua tinggal ngetawain. Bisa nggak begitu? Makanya juga ingat, semuanya ini sumbernya minallah. Kita bisa ngelakuin billah dengan kekuatan dari Allah. Tujuannya nanti supaya kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.